Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merensiana Nirma dengan NIM 632208827 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan teman saya, Dengan saya Cynthia Mila Putri dengan NIM 632200967 dari Prodi Akuntansi ingin mempresentasikan untuk mata kuliah Statistika. nah di sini kami akan menjelaskan materi tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang dipakai untuk menggambarkan sekumpulan data dengan cara mengidentifikasi pusat kumpulan data tersebut. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh. Dalam ukuran pemusatan data ada beberapa macam. Yang pertama adalah mean. Mean atau yang disebut dengan nilai rata-rata. Nilai rata-rata dalam suatu kelompok data yang didapatkan dengan menjumlahkan keseluruhan data dan dibagi dengan jumlah banyaknya data. Dalam mean terdiri dari dua bagian, yaitu mean data tunggal atau rata-rata data tunggal dan mean data kelompok atau rata-rata data kelompok. Mean data tunggal adalah perhitungan yang dapat diperoleh dengan cara mengakumulasikan seluruh nilai dan membaginya dengan banyak suatu data. Dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma X dibagi N. Yang kedua ada rata-rata data berkelompok. Apabila dalam kumpulan data terdapat beberapa orang memiliki nilai yang sama, maka menghitung mean perlu memperhatikan jumlah data yang memiliki data yang sama tersebut. Rata-rata data kelompok dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma Fx dibagi N. Nah, di sini ada keterangan untuk rumus. X bar sama dengan rata-rata, sigma X sama dengan banyaknya data, N sama dengan jumlah seluruh data, dan sigma Fx sama dengan jumlah nilai dikali dengan frekuensi. Di sini ada contoh mean data tunggal. Diberikan data skor hasil ujian statistika dari 12 orang mahasiswa sebagai berikut. Ada 62, 65, 58, 90, 75, 79, 82, 91, 75, 75, 75, dan 95. Dari data tersebut, kita harus menghitung meannya. Nah, di sini mean tadi sama dengan atau dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma X dibagi N. X bar sama dengan 62 ditambah 65 ditambah 58 ditambah 90 tambah 75 tambah 79 tambah 82 tambah 91 tambah 75 tambah 75 tambah 75 tambah 95 dibagi dengan banyaknya data sama dengan 12, yaitu sama dengan 922 dibagi 12. X barnya sama dengan 76,83. Ukuran pemusatan data yang kedua adalah median. Median atau yang disebut dengan nilai tengah adalah suatu nilai yang letaknya di tengah kelompok data sesudah data tersebut diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Jika N data tunggalnya ganjil, maka median atau ME sama dengan nilai data yang di tengah. Sedangkan jika N data tunggalnya genap, maka median dapat dihitung dengan jumlahkan dua data yang ada di tengah dibagi dua.
Di sini terdapat contoh dari median. Diberikan data skor hasil ujian statistika dari 12 orang mahasiswa sebagai berikut. 62, 65, 58, 90, 75, 79, 82, 91, 75, 75, 75, dan 95. Dari data tersebut, hitunglah mediannya. Pertama-tama kita mengurutkan data dari yang terkecil. Jadi 58, 62, 65, 75, 75, 75, 75, 79, 82, 90, 91, dan 95. Dapat diketahui dari data tersebut, data tersebut merupakan data genap. Maka mediannya sama dengan setengah kali XK ditambah XK sama dengan setengah dikali 75 ditambah 75 sama dengan mediannya sama dengan 75. Ukuran pemusatan data yang ketiga adalah modus. Modus atau yang disebut dengan nilai yang sering muncul. Selain nilai rata-rata dan nilai tengah, modus juga sering dipakai. Nilai pemusatan data ini berfokus untuk mencari data yang sering muncul. Berbeda dengan nilai median, ketika mencari modus, tidak perlu mengurutkan data terlebih dahulu. Cukup mengamati kumpulan data tersebut, kemudian cari dengan teliti data yang sering muncul. Terdapat contoh dari modus. Diberikan data skor hasil ujian statistika dari 12 orang mahasiswa sebagai berikut. 62, 65, 58, 90, 75, 79, 82, 91, 75, 75, 75, 95. Dari data tersebut, hitunglah modusnya. Jadi modus adalah nilai yang sering muncul. Pertama-tama urutkan data dari yang terkecil, yaitu 58, 62, 62, 65, 75, 75, 75, 75, 79, 82, 90, 91, dan 95. Jadi, modus data tersebut adalah 75, karena data angka 75 sering kali muncul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fraktil. Fraktil adalah ukuran pemusatan data merupakan nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Berikut ini ada macam-macam jenis fraktil. Yang pertama ada kuartil. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Di sini ada rumusnya. Q1 sama dengan I N tambah 1 bagi 4. Yang kedua ada desil. Desil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 10 bagian yang sama. Di sini ada rumusnya. DI sama dengan I N tambah 10 per 10. Yang ketiga ada presentil. Presentil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 100 bagian yang sama. Di sini ada rumusnya. PI sama dengan I N tambah 1 per 100. Di sini ada contoh dari kuartil. Hitunglah kuartil Q1 dan Q2 dari data berikut. Datanya ada 4, 4, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 11. Cara penghitungannya adalah Q1 sama dengan X 1 per 4 dikali N tambah 1. Q1 sama dengan X 1 per 4, N-nya itu 11 ditambah 1. Q1 sama dengan X3. Jadi kuartil Q1 berada pada data 3, data ketiga yaitu 5. Q2 sama dengan X2 per 4, N tambah 1. Q2 sama dengan X2 per 4, N-nya 11 ditambah 1,
Q2 sama dengan X2 per 4, jumlahnya 12, X2 sama dengan X6. Jadi kuartil Q2 berada pada data ke-6 yaitu 8. Yang kedua ada desil. Hitunglah desil D1 dan D2 data berikut. 4, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 10. Perhitungannya adalah D1 sama dengan X1 per 10 N tambah 1. D1 sama dengan X1 per 10 dikali 9 tambah 1. D1 sama dengan X1. Jadi desil D1 berada pada data ke-1 yaitu 4. D4 sama dengan X4 per 10 N tambah 1. D4 sama dengan X4 per 10 9 tambah 1 sama dengan X4 per 10 dikali 10. D4 sama dengan X4. Jadi desil D4 berada pada data keempat yaitu 7. Yang ketiga ada presentil. Diketahui data sebagai berikut. 58, 62, 65, 75, 75, 75, 75, 79, 82, 90, 91, 95. Carilah P10 dan P90. N sama dengan 12. P10 sama dengan 10 dikali 12 tambah 1 per 100. Sama dengan 120 per 100. Hasilnya 1,2. P10 sama dengan X1 ditambah 0,2 dikali X2 dikurang X1. Sama dengan 58 ditambah 0,2 dikali 62 dikurang 58. Sama dengan 58 ditambah 0,8 hasilnya 58,8. Untuk P90 sama dengan 90 dikali 12 tambah 1 dibagi 100. Hasilnya 1170 dibagi 100 sama dengan 11,7. P90 sama dengan X11 ditambah 0,7 dikali X12 dikurang X11. Q1 ditambah 0,7 dikali 95 dikurang 91. Hasilnya 91 ditambah 2,8 hasilnya 93,8. Dari kesimpulan materi ini, yaitu ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik data. Ukuran pemusatan data terbagi atas beberapa jenis, seperti mean, median, modus, dan fraktil. Masing-masing jenis ukuran pemusatan data memiliki kegunaan dan cara perhitungan yang berbeda. Ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus membantu memberikan gambaran akurat tentang pusat dari distribusi data. Sekian untuk presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.